Ruang Hening, Ruang Sejuk. Kamis 11 Februari 2021, Pekan Biasa kelima, Peringatan Fakultatif Santa Perawan Maria di Lourdes. Bersama saya Leon, hambanya dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima dan kami rasakan sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 27, 24 sampai dengan 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini demikian indah sampai kita hafal, kita menjadi terbiasa, lalu lupa makna mendalam yang bisa kita ambil menjadi pegangan hidup kita. Ada banyak cara yang dipakai orang bijak padahal untuk mengingat makna mendalam bacaan kitab suci hari ini. Ada yang bilang iman yang menyelamatkan, ada pula yang membuat lagu indah dari bacaan ini. Dia hanya sejauh doa. Asik toh. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada cerita klise untuk mengingatkan kita tentang kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita melihat teman kita yang jarang berdoa, hidupnya ngawur, jarang berbuat kebaikan, tapi kok selalu mujur. Mungkin kita sering mendengar orang sharing, "Setiap kali saya berseru, maka Tuhan langsung mendengarkan." Bahkan ada tokoh kartun dalam Donald Bebek yang namanya Untung. Hidupnya selalu untung. Kok mereka sepertinya menjalani hidup ini dengan ringan saja ya? Sedangkan aku, hutangku banyak. Yang lain bilang, suamiku digoda orang. Yang lain lagi bilang, istriku melirik laki-laki lain. Yang lain lagi bilang, anakku sering sakit-sakitan. Yang lain lagi bilang, pekerjaanku gak mau nempel dalam hidupku ya. Yang lain lagi bilang, orang lain dipuja, aku kok selalu dihina. Dan masih banyak lagi. Banyak yang komplain,
Kalau pagi aku yo berdoa saat teduh, siang aku doa Angelus jam 12, jam 3 aku doa Koronka, jam 6 sore aku doa Angelus, jam 10 malam doa Rosario. Kok hidupku tetap begini ya? Kok Tuhan rasanya tidak mendengarkan daku ya? Ketika kita meminta, sepertinya kok Tuhan tidak mau memberi padaku. Malah aku mendapat hinaan dari banyak orang, dicaci maki, mendapat cibiran. Lihatlah ibu bapak saudara-saudara, perempuan dari Sirofenisia itu bahkan Tuhan memberi contoh anjing pun dia tetap memohon dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Ceritanya terlalu singkat. Perempuan itu sudah dapat berkatnya, lah aku masih menderita. Padahal aku selalu berdoa, aku mengucap syukur, aku membantu orang. Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, saya punya sebuah cerita gini. Ketika kita sedang menikmati makanan yang enak, lalu datang pengamen yang suaranya cempreng, apa yang kita lakukan? Wah, cepet-cepet cari uang paling kecil, uang receh yang klining, lalu kita berikan pada pengemis itu supaya dia cepat pergi. Maka si pengemis akan tersenyum pada kita. Lalu sambil tersenyum itu dia bilang terima kasih. Lalu dia ngeloyor pergi dan dia tersenyum-senyum. Wih, dapet. Tapi jika yang datang itu seorang pengamen yang suaranya merdu, enak didengar, mungkin kita akan menikmati lagunya sampai selesai. kadang isengnya muncul, lalu tanya, request boleh kak? Wah, bisa nggak kak lagu ini kak? Wah, maka si pengamen tanpa menunjukkan raut yang aneh-aneh berusaha untuk menyanyikan lagu yang kita minta sampai lagu itu habis. Baru kita memberikan uang yang jumlahnya lebih besar dari yang diduga oleh si pengamen itu sendiri. Mungkin itulah yang terjadi pada diri kita, ibu bapak saudari-saudari yang terkasih. Tuhan senang dengan doa-doa kita dan masih menunggu untayan puji dan syukur yang kita panjatkan. Kapan selesainya doa? Yo sampai Tuhan bilang cukup. Tuhan senang tiap pagi kita menyapanya. Jam 12 siang kita menyapanya. Jam 3 siang kita menyapanya. Jam 6 siang kita jam 6 sore kita menyapanya. Jam 10 malam bersama bundanya kita mengucap syukur kepadanya. Senang Tuhan. Dan bila pada waktunya tiba, Tuhan akan memberikan menurut yang Dia kehendaki kepada kita. Jangan kaget bahwa yang kita terima dari Tuhan lebih besar, lebih penting, dan itulah yang terbaik untuk kita. Ibu bapak, tetaplah berdoa dan mengucap syukur, karena hanya itulah kekuatan yang kita miliki di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi orang-orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Stefanus kita berdoa untuk renovasi gedung gereja Paroki Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kelegaan dan memberikan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan. Dan semoga renovasi gedung paroki kami berjalan lancar dan bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nah, dengar-dengar bulan Februari, bulan kasih sayang. Pas banget sama acara Komsesar Stefanus di tanggal 18 Februari jam 6 sore ada sharing session temanya kasih. Jangan lupa nonton ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pada bulan Februari 18 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan mengadakan sharing season bersama dengan Romo Fritz Miko SPD. Semoga kita semua bisa menyaksikan dalam suasana sukacita kasih Tuhan. Salam.